Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Abah sedang melihat-lihat nih di komplek. Kebetulan sekarang sedang tahun ajaran baru. Dan kelihatannya memang ada gejolak untuk Jawa Barat khususnya. Sebelum berlanjutkan, jangan lupa like, subscribe, lonceng, dan komennya. Ini adalah sekolah milik swasta ini. Ini sekolah swasta, asalnya ini sekolahnya jadi tumpuan keluarga yang menengah ke bawah lah, boleh katakan. Dulu ada SMP, SMK, dan SMA. Dulu banyak nih siswanya. Tapi tahun lalu SMP dan SMK-nya seperti terlihat di pengumuman itu ditutup karena kehilangan siswa akibat ada relokasi sekolah negeri, SMP negeri, sehingga tidak kebagian murid. Dan tahun ini ada perhara lagi untuk SMA nih, akibat ada perubahan kebijakan. Di samping ada perubahan perpindahan rejim, juga ada perubahan kebijakan dari gubernur baru yang membolehkan menerima siswa melebihi kapasitasnya. Dan alasan tahun yang akan datang bisa dipikirkan untuk disediakan gedungnya. Akibat daripada itu, maka banyak sekolah swasta di Jawa Barat khususnya tidak kebagian siswa, terutama untuk sekolah swasta yang kelasnya bukan kelas elit. Kalau yang kelas elit itu udah punya trade sendiri, privilege sudah tinggi, gengsinya udah tinggi, sehingga tidak kehabisan siswa untuk kelas-kelas elitnya. Tapi untuk sekolah menengah ke bawah ini, ekonomi menengah ke bawah ini kelihatannya kehilangan siswa, sehingga tahun ini dulu ada pelangnya, sekarang udah hilang pelangnya nih. Dan walaupun belum diumumkan ditutup, tapi Abah yakin ini udah tutup nih. Padahal sayang, gedungnya lumayan. Kalau mau untuk komplek Abah ini, misalnya merelokasi sebuah SMA lagi ke sini, karena ada satu SMA cukup jauh lokasinya, dan apabila zonasi atau domisilinya terbatas, pendek, itu akan banyak siswa yang tidak kebagian sekolah negeri. Sekedar usul ya, kenapa tidak disewa saja nih kalau sekolah yang tidak udah ditutup ini oleh negeri, atau sekolahnya diaktifkan lagi seperti zaman dulu tahun waktu Orde Lama Orde Baru, itu ada sekolah swasta bersubsidi. Seperti itu, sehingga ya terselamatkanlah apa ya,
percaya pada niat baiknya, niat baik pemerintah itu supaya semua anak bisa sekolah. Tapi cara penerapannya harusnya ya bagaimana ya, tidak antara rencana, aturan dan pelaksanaannya tidak nyambung. Katanya swasta akan diminta bantuan dengan biaya sekolahnya ditanggung atau dibantu oleh pemerintah. Tapi pada prakteknya justru negeri diberi keleluasaan sehingga swastanya mati, dibunuh gitu kan. Ini sayang, ini potensinya ada, sarana prasarana atau infrastrukturnya ada, kalau nganggur kan sayang ini. Berarti di gedung ini udah 3 sekolah yang tutup sekarang, SMP, SMK dan SMA sekarang. Jadi tolonglah pikirkan matang-matang untuk tahun depan bagaimana, jangan sekedar melihat fenomena yang satu saja di satu tempat, dibutuhkan karena banyak siswanya sehingga dibutuhkan kapasitasnya lebih, sedangkan di tempat lain justru tidak gitu kan. Jadi cobalah dipertimbangkan lagi untuk yang akan datang, apakah akan dimanfaatkan sekolah-sekolah swastanya ini untuk disewa misalnya sama pemerintah untuk sekolah negeri, atau bagaimana dihidupkan kembali sebagai sekolah bersubsidi. Sekarang ini kan aneh, di samping ada sekolah yang sudah reguler ya, SD, SMP, SMA, sekarang ada tambah SR, sekolah rakyat. Yang dulu itu sekolah dasar, sekolah rakyat tuh. Sekarang ada model baru dengan alasan untuk memutus kemiskinan. Memutus bagaimana? Justru memutus hubungan pergaulan anak-anak. Anak-anak diisolasi dari lingkungannya, tenaganya tidak bisa dimanfaatkan oleh orang tuanya. Jadi bagaimana ini? Perasaan tidak nyambung nih. Bagus itu belum tentu baik. Aneh kan? Bagus itu biasanya baik, tapi ide bagus ini belum tentu berakibat baik ini. Jadi kita memang harus diakui bahwa dunia pendidikan kita Indonesia itu tidak dalam kondisi baik-baik aja, dan tidak pernah dalam kondisi baik-baik saja, kecuali tahun zaman Orde Baru dengan adanya SD Impres, SMP terbuka dan sebagainya, sampai universitas terbuka, SMA terbuka dulu ada. Itu saja dulu ya. Mohon maaf apabila kurang berkenan. Coba pikirkan dengan cerdas lah, harus bagaimana. Jangan dibohongi sendiri, tapi coba kita cerna bareng-bareng masalahnya. Demikian Abah akhiri, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.